Irak pada saat itu. Ada seorang yang lagi menggali kuburan, tukang penjaga kuburan, kemudian dia menggalinya lalu dia ingin memasukkan jenazah. Waktu dia gali di pagi hari, jenazahnya akan dikubur di siang hari. Kena capek, dia letih setelah menggali dalam sekitar 2 meteran. Kemudian dia sandar, dia bilang saya sandar di dinding kuburan itu. Tiba-tiba dinding yang di kuburan saya itu jebol, karena di sebelahnya pas kuburan. Dia bilang saya melihat ada jasad yang masih utuh dengan kain kafannya dan di dadanya ada bunga mawar. Serta jenggot si jenazah itu laki-laki itu masih tumbuh subur. Dan itu nyata, dikatakan sama dia. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini, orang-orang beriman ditemukan di kuburannya. Ada banyak sekali kisah-kisah, diantaranya pada saat digalihnya atau dirapikannya kuburan Hamzah, salah satu paman Nabi SAW radhiyallahu anhu yang mati di perang Uhud, ditemukan jasadnya masih utuh dan darahnya masih mengalir, gitu kan? Dan banyak sekali seperti juga pada saat kuburan salah satu khalifah muslim yang sangat luar biasa rahimahullah. Ini jarang umat Islam yang tahu kisahnya, namanya Sulaiman Kanuni. Sulaiman Kanuni ini dulu adalah salah satu khalifah Utsmani yang luar biasa kiprahnya dalam menghadang perang-perang salib. Banyak sekali hidupnya dari dia mulai jadi khalifah di umur 20 tahunan kurang lebih sampai dia meninggal mendekati 90 tahun semuanya di jihad. Luar biasa. Waktu dia mati, dia sempat dia minta tulis wasiat, dia minta ada satu kotak dibawa dikubur bersama dia. Lalu waktu dibaca wasiat tersebut, para keluarga kerajaan bertanya pada ulama-ulama, ini benar nggak secara syar'i kotak dibawa dalam kuburannya? Lalu mereka khawatir jangan sampai kotak itu ada emas dan berlian atau apa harta gitu. Pada saat disepakati oleh para ulama, ini dibongkar dulu, dibuka. Mau tahu apa ini? Kalau harta nggak boleh dibawa ke kuburan. Waktu dibuka ternyata isinya semua adalah surat-surat fatwa para ulama. Surat-surat fatwa ulama. Jadi Sulaiman Kanuni rahimahullah tidak pernah melakukan satu keputusan di kerajaannya kecuali sudah tanya ulama. Sampai pernah ada semut ada di dinding-dinding istana, dia tanya fatwa kepada mufti Utsmaniyah waktu itu, ini boleh nggak semutnya dimusnahkan? Karena kalau enggak menyebar ke semua istana. Lalu fatwanya waktu itu dibolehkan, dihilangkan gitu kan. Maka waktu ditahu ternyata semut adalah fatwa, ulama-ulama pada nangis mengatakan, hai Sulaiman, sungguh kau akan selamatkan dirimu dari Allah SWT. Dia maksudnya ini semua fatwa ini akan saya sampaikan kepada Allah. Ini buktinya gitu. Maka dikuburlah kotak itu bersama dia. Sulaiman Kanuni beberapa tahun terakhir ini ceritanya sudah ratusan tahun yang lalu nih, sudah lama dia meninggal. Beberapa tahun yang lalu di Turki lagi diperbaikin kuburan itu, ditata sedemikian rupa, dibongkar untuk dirapikan, ternyata ditemukan jasadnya masih utuh, jenggotnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, karena dia mati syahid di kancah peperangan itu. Dan ada banyak kisah-kisah begini, banyak sekali, luar biasa. Begitu pula juga dengan orang-orang yang disiksa di kubur. Terlalu banyak ceritanya, terlalu banyak cerita. Di antaranya seorang ulama tabi'in, tapi di kisah ini tidak disebutkan namanya, seingat saya. Cuma dibilang tiba-tiba dia setelah mengubur adiknya, maka dia menangis terisak-isak. Waktu dia lagi menangis terisak-isak, murid-muridnya bilang, wahai imam, wahai kiai kalau gitu. Wahai imam, Anda mengajarkan kepada kami hadis Nabi SAW tidak boleh niyah itu teriak-teriak, nangis. Kalau orang mati nggak boleh, dilarang dalam Islam, karena itu bisa menyiksa si mayit, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, tangisan yang terisak-isak atau memukul-mukul diri, ya, menyesal, berdoa-doa hal yang buruk karena keluarganya meninggal, itu adalah perbuatan jahiliyah, gitu kan? Perbuatan jahil tidak boleh. Tapi orang ini mengatakan, hai murid-muridku, saya nangis ini tidak bisa ngontrol, bukan karena saya mau melanggar sunnah Nabi, tapi ada kejadian besar yang terjadi. Murid-muridnya bilang, kejadian apa? Dia buka telapak tangannya ternyata ada luka bakar. Kemarin waktu subuh diajar pengajian tidak apa-apa, ini waktu sudah dikubur adiknya habis duha, ditemukan telapak tangannya kena luka bakar, jadi seperti orang pegang besi yang terbakar gitu. Maka murid-muridnya bilang, ada apa dengan tangan Anda? Dia bilang, tadi waktu kalian sudah mengantar adik saya ke kuburan, saya pun tadi ada, yang kalian baru aja pisah mereka nih ceritanya dari kuburan tadi. Waktu kalian semua sudah bubar, saya tinggal sendirian. Dan saya mendengarkan suara adik saya yang teriak-teriak ketakutan, kesakitan.
Saya pun tahu kalau itu suara adik saya, maka saya membongkar kuburannya kembali dengan tangan saya. Sampai di jasadnya, saya temukan di jasadnya ada rantai. Ada rantai, ini jenazah ya. Dia bilang, saya temukan ada rantai, rantai itu menyala dengan api, ya, melengket di badannya. Dan saya berusaha mau melepaskan dari jasadnya, maka tangan saya pun kena luka bakar. Maka baru saya sadar kalau itu adalah azab kubur. Dan ditutuplah. Ternyata adiknya ini orang yang malas sholat. Tapi ini seorang ulama tabi'in, kisah nyata. Dan Ibnu Rajab mengangkat ada banyak kisah-kisah nyata seperti itu, tentu dengan orang-orang yang bisa terpercaya. Maka beliau menukil. Ini berarti memang menguatkan kepada kita, memang ada. Saya juga tahu di Indonesia cukup banyak kejadian seperti itu ya, cukup banyak. Di antaranya pernah di kota Makassar itu ada orang yang kerjanya mabuk terus. Waktu saya masih di sana, mabuk terus. Orang ini mabuk sampai meninggal dunia gitu. Waktu mau diturunkan jasadnya, subhanallah, waktu sudah digali, sudah tinggal diturunkan jasadnya, ditemukan ada ular yang keluar dari dalam tanah, melubang tanah itu terus keluar, terus mematok-matokkan mulutnya, gitu kan. Jadi seperti mau memakan jenazah ini gitu. Lalu kata imamnya waktu itu, coba pindahin deh, yang lahat yang lain, galin yang lain. Digali, sudah selesai digali rapi, waktu mau diturunkan jasadnya, keluar lagi ular yang sama. Dari bawah tanah sama, bongkar tanah, keluar lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya disepakati kalau ini mungkin memang Allah sudah siapin buat dia. Waktu diturunkan jenazahnya, gitu kan, orang-orang yang turunkan tidak diganggu sama ular ini. Ular ini matanya cuma tertuju ke jenazah tadi. Begitu diturunkan, sudah ditutup, mereka keluar, mereka memberikan kesaksian, mengatakan bahwasanya ya, kami mendengarkan suara seperti tulang yang sedang dimakan. Mendengar, itu kisah nyata.